kita harus sportif. Masalah sportif itu kalau kita membuat, ya kalau mau, kalau berani, itu mari kita sendiri. Karya kita. Belajar untuk mempermudah karya saya, tapi bisa meyakinkan itu bagaimana pada waktu itu. Umur saya sudah 72 tahun, saya berkarya alat musik dari tahun 85 hingga sekarang. Halo, selamat siang bro semuanya. Kita di sini sama Pak Topo. Dia adalah pengrajin gitar dari Temanggung yang usianya sudah nggak muda lagi, cuman dia masih punya spirit untuk mengembangkan kerajinan alat musik yaitu gitar. Ini Pak Topo. Iya. Sugeng siang. Iya, sugeng siang. Ini matur nuwun, kula pun diwenehi wedal. Terima kasih saya sudah dikasih waktu untuk kesini, dan sebelumnya ya saya mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya kesini untuk berbincang-bincang Pak Topo. Iya. Kadose mau berbagi pengalaman Pak Topo tentang pengrajinan alat musik gitar ini. Sadurunge ajeng tanglet Pak Topo mau tanya, sejak kapan Pak Topo niki damel gitar niki sejak kapan? Awal saya belajar membuat gitar, alat musik ya, gitar ya, itu bulannya tidak tahu, tapi kira-kira tahun 85. Yaitu saya mulai rekayasa belajar. Ya, karena saya ingin mempunyai alat musik sendiri, sebab saya pada waktu itu memang belajar dan bermusik keroncong. Oh, gitu. Ya, saya orang musik keroncong. Kemudian saya ingin punya sendiri alat keroncong itu. Saya kira kalau beli, ya mungkin alangkah baiknya kalau saya bisa membuat sendiri. Hingga dari awal itu saya mulai belajar. Ada seseorang yang memberi pelajaran pada saya, kemudian bisa menjadikan alat musik untuk keroncong itu sehingga sampai sekarang ini. Itu dulu Pak Topo itu gini, maksudnya sebelum meraup ke pengrajin gitar ini dulu kerjanya apa Pak Topo? Saya dulu dari Biro STNK. Oh, Biro STNK. Iya. Tapi kenapa itu milih untuk lebih menekuni kerajinan gitar ini? Apa hasilnya lebih lumayan? Sebetulnya bukan memilih. Oh gitu. Iya, pada waktu saya belajar ini dan mengerjakan alat musik ini, saya masih bekerja terus. Oh, masih bekerja. Iya, Sampingan jadi ya, Pak Topo? sifatnya itu samben. Jadi alat musik ini bukan saya maksudnya untuk ekonomi, untuk pasaran bukan, tapi hanya untuk ingin punya sendiri. Daripada masanya beli itu, atau sesuai dengan keinginan sendiri ya. Masanya itu tidak ingin saya membuat alat musik, wah saya untuk mengembangkan ekonomi, sebetulnya bukan ya, tapi hanya untuk sendiri. Saya masih bekerja dari STNK itu sampai tahun 92. Oh gitu. Umur berapa itu Pak Topo kira-kira? 92. Pada waktu saya awal itu saya umur 36. Iya. 36. Terus belajarnya untuk membuat gitar ini awal pertama itu belajar sama siapa, atau ada yang ngajarin, atau memang Pak Topo otodidak atau gimana Pak Topo? Ya sebenarnya kalau dikatakan otodidak juga otodidak. Masalahnya saya punya kenalan seseorang di kampung saya, itu lebih tua dari saya. Nah itu saya tahu dia itu adalah pemusik keroncong. Ya, saya mengamati dan saya melihat beliau itu pandai main bass, main gitar, main cello, main biola, main cik, main cuka. Kemudian saya mendekat dan ingin belajar musik itu. Nah, tapi dengan adanya belajar musik itu, saya tahu di rumahnya kok ada alat-alat musik
yang dipres, yang di ini, saya tanya. Kemudian jawabannya saya dulu pernah bekerja di Solo. Gitu. Ya, bekerja sebagai kenek membuat alat musik. Gitu. Ya, pada waktu itu pengalamannya, kemudian saya berminat sekali dengan beliau itu. Saya tanya, jawabannya kalau memang ingin belajar ya silahkan, nanti saya beli pelajaran. Akhirnya diajari sama diajari temannya sama itu ya. Iya. Terus itu berlangsung sampai sekarang Pak Topo menekuni untuk membuat gitar itu dari waktu pertama itu sampai sekarang. Iya. Tidak ada pekerjaan lain. Ya sebetulnya ada, tapi tidak saya kenalkan. Maksudnya gitu. saya apa itu bekerjain, tapi yang jelas tahunnya ya Pak Topo itu sekarang Pak Topo gitar. Ya, gitu. Itu, ya. Terus untuk pertama kali gitar karya Pak Topo ini, pertama kali laku itu kapan Pak Topo? Pertama kali dihargain orang, terus dibayar sama orang itu kapan itu kira-kira? Pasti inget toh? Saya pada waktu saya membuat itu kan hati saya berbunga-bunga. Ya, kira-kira 1 tahun kemudian berbunga-bunga itu saya pamer. Wah, aku so gawe gitar, aku so ini buat ini. Kemudian ada seseorang atau beberapa orang itu mendukung saya, bahkan mereka itu menghargai dan membeli gitar itu kepada saya, hingga yang mendukung dari teman-teman itu banyak sekali. Wah, terus kan ini ya. Kemudian semangat. Saya semangat, dan saya sendiri belajar dari himbauan mereka. Pak, kalau buat itu gini, Mas kalau itu yang ini ya. Kemudian saya juga menuruti mereka, bukan semau saya sendiri, ya, tapi saya justru menuruti mereka. Nah, waktu pertama kali dibayar itu, waktu itu dibayar berapa Pak Topo? Waktu itu saya laku salah satu alat musik yang namanya kencrung. Kencrung. Ya, kalau ukulele kita ukulele ya. Itu harganya 15.000. 15.000 tahun kira-kira 86. 86 itu karya pertama dibayar orang. Iya. Rasanya gimana? Seneng apa gimana? Wah, itu saya bombong sekali, senang sekali ya. Kemudian saya dengan adanya itu saya terpacu semangatnya. Ya, semangatnya seperti itu. Kemudian saya dipameri lagi, ada seseorang, Pak Topo ada alat musik yang sudah bodol. Ini wah, saya cari ya, sebelum alat musik itu bass. Ini bass cello. Iya, bass ini. Wah, kemudian saya beli itu, saya rakit lagi, tujuannya untuk belajar. Sampai sekarang alatnya masih ya. Iya, masih untuk belajar. Hingga saya bisa membuat alat musik yang namanya bass kebu. Bass kebu. Iya, karena saya orang musik keroncong, kemudian untuk belajar. Berarti memang dulu regulernya Pak Topo ini keroncong ya? Iya. Saya main gitar itu dari, kalau dulu sekolah ya masih SR, SD ya. Ya, itu saya sudah sering main gitar. Masalah musik yang artinya itu pakem itu saya belum tahu. Gitu. Nah, setelah saya pada waktu SMP sudah sering kumpul-kumpul main band, ya belajar. Kemudian setelah tua ini, ya pada waktu kira-kira tahun 80 ke atas itu saya sudah senang dengan keroncong, tapi belum buat alat musik ya. Kemudian belajar keroncong dan sambil belajar membuat alat musik sehingga sampai sekarang ini. Terus kalau pas lagi buat alat musik, terus kan kadang ada orang kesini, terus kadang ada yang nanya-nanya mau bikin atau gimana. Pengalaman terpahit pernah disepelekan orang nggak Pak Topo tentang karyanya? Kalau pengalaman saya dari awal itu sampai sekarang belum pernah ada. Belum pernah maksudnya ada, ya? maksudnya upamanya laku atau belum dibayar atau gimana, atau itu ini ditipu atau gimana, belum ada ya? Ya, bahkan saya juga tidak merasa menyesal atau bagaimana. Sekarang saja ini ada yang dari tahun 2006 belum diambil. Saya bukan pesan, ya servis ya. Ya itu saya ya santai saja, tidak gitu. bermasalah ya.
Terus Pak Topo ini dulu kenapa nggak punya keinginan untuk mengembangkan bisnis ini? Apa memang ini hanya untuk iseng-iseng atau memang keterbatasan ekonomi atau pengetahuan tentang pengembangan bisnis pengrajinan ini atau gimana Pak Topo? Kenapa nggak dikembangkan gitu? Pertama itu dari awal saya memang keinginan ya, ingin mempunyai sendiri. Alangkah baiknya saya bisa mempunyai alat musik membuat sendiri daripada beli. Yang jelasnya itu lebih ringan. Kemudian tadi apa tadi? Ya, kenapa nggak dikembangkan bisnisnya? Membuat merek sendiri, terus ditenarkan lewat sosial media atau gimana itu, atau kenapa nggak dikembangkan seperti itu? Ya sebetulnya ingin, tapi hanya seperti saya ini kan terbatas terutama ekonomi. Dari pendidikan juga, soalnya masalahnya itu alat musik itu juga memerlukan satu pendidikan, pendidikan, entah itu pendidikannya itu musisi, ya musisi, atau sekolah atau sarjana musik, itu mungkin karena hal seperti itu, ya saya hanya terima apa adanya saja. Terima apa adanya. Iya, apa adanya saja. Terus sekarang ini untuk pemesanan gitar dari luar, maksudnya dari orang-orang yang datang ke sini itu kira-kira berapa gitar per bulannya Pak Topo? Yang sanggup sampean buat itu loh. Ya paling kalau ada banyak itu ya paling 4 ya. Ya itu mungkin harus sekarang bisa kurang ya. Hanya manut pesan dah. Ya. Tapi masing-masing maksudnya itu tidak tentu gitar. Ada yang kencrung, ada yang silu, ada yang ini ya. Justru lamanya itu kalau membuat bass atau silu, apa itu memang harus waktunya lebih lama. Bass silu ya. Ya. Terus kebanyakan dari mereka itu musisi, pelajar, apa orang biasa atau gimana? Apa temannya Pak Topo yang kesini? Nah, pada umumnya itu adalah kalau masa sekarang itu adalah umum, termasuk waktu awalnya dari teman-teman, kemudian dari informasi lisan, orang lain bahkan sampai Magelang, ada yang dari Semarang, itu saya sendiri juga tidak tahu kok. Mereka ada yang tahu, cuma kok tahu di sini? Ya saya ada yang memberitahu, sudah cukup dah. Ya tidak berlebihan. Kemudian sekarang itu banyak sekali pelajar-pelajar termasuk SMP dan SMA itu banyak sekali yang kesini belajar. Ya kesini di samping apa itu pesan, ada yang gaya ingin masa ingin apa itu seperti berkerajinan. Oh gitu, pengen bikin gitu ya. Ya action ngalu bahasa ini ya itu masalah. Oh gitu. Iya. Terus Pak Topo, itu kenapa Pak Topo itu kok sampai sekarang, sampai usia yang nggak muda lagi, itu masih kekeh, masih tekun, masih semangat bikin gitar, itu alasannya apa Pak? Ya yang jelas dulu saya katakan saya dari awal itu bukan untuk pemasaran ya, bukan untuk ekonomi. Nah, dari dulu saya bekerja sebagai buru samsat itu sudah leren ya. Itu kemudian sekarang ini banyak sedikitnya untuk ekonomi. Oh gitu. Ya, tapi ekonomi saya itu hanya terbatas untuk pribadi saya sendiri dan istri saya. Ya. Jadi sudah betul ngoni anak orang gitu. Ngoni, dan itu ya saya sudah berterima kasih sekali. Saya sampai umur sekarang ini saya masih sehat, masih bisa mengerjakan apa-apa, masih bisa mendapatkan rezeki, bisa untuk kebutuhan pribadi saya sendiri. Sehari-hari ya, iya, lewat pengajinan. Iya, lewat pengajian. Terus apa sih susah jadi pengrajin gitar itu apa Pak? Sebenarnya kalau saya pikir saya tidak pernah mengatakan susah. Saya belum pernah mengatakan wah saya begini-begini, saya belum pernah juga. Apalagi dengan rekan-rekan pemusik itu, mereka menganggap saya itu Pak Topo itu wong paling seneng. Ya cuma itu ya. Kawan ini
kamu ada jualan musik ini dan itu, akeh kancane cuma itu. Ya, belum pernah saya mengatakan wah lagi belum pernah. Jadi memang alat musik pengrajinan Pak Topo ini alhamdulillah sekarang bisa buat ngidupin diri sendiri dan istri ya. Terus rencana kedepannya ada rencana apa Pak Topo, atau cuman ya udah kersane sing gawe urip ngoten atau gimana? Ya sebetulnya begini, kalau untuk pengembangan bisnis ini. Dan cita-cita itu memang ada, tapi hanya saya karena terbatas dari masa sekarang umur saya. Saya hanya menghimbau kepada siapa yang betul-betul minat dan ingin dan menganggap ini adalah baik untuk belajar, untuk menyerap ilmu saya juga terima kasih sekali. Saya mau memberi pelajaran dengan adanya pekerjaan yang manual. Oh gitu, jadi misal ada teman-teman yang pengen belajar bikin gitar itu mungkin bisa ke sini. Wah bisa ya, bisa. Sudah ada yang pamer. Wah ini Pak Topo saya buat gini, wah saya terima kasih ke Pak Gus Marsal. Ini Pak Topo senang, wah saya terima kasih. Ada nggak sih Pak Topo cita-citanya jenengan waktu dulu tentang pembuatan gitar ini sampai sekarang belum tercapai, itu ada? Sing jenengan pengen banget waktu itu apa pengen? Sebenarnya ada nggak? Saya ingin membuat alat musik itu, saya ingin membuat seperti ini umpamanya ya. Tapi sudah kalah dengan mereka. Oh gitu. Ya maksudnya kalah itu, wah gitar rapi, saya ambil. Ya maksudnya dibeli. Wah sudah. Hingga sampai sekarang itu kalau saya membuat itu saya ngupload saja. Wah gitar rapi, wah untuk saya ini belum jadi tapi udah dicoba orang gitu. Maksudnya jadi, wah sudah kepingin, wah. Sudah diambil orang. Diambil ya. Cuma itu. Rata-rata untuk gitar yang Pak Topo bikin ini kisaran harga berapa misalnya? Misal ada yang pesen gitu loh. Kalau sekarang ya, kalau sekarang itu saya paling matok itu minim itu 500. Ya, itu maksudnya itu minim 500 itu aksesorisnya juga minim, maksudnya standar ya Pak. Iya, tidak mewah loh. Ya, seperti itu. Untuk bracing terus kayu yang digunakan, body itu Pak Topo bikin sendiri ya bodinya? Bodinya bikin sendiri ya, dari tangkainya. Rangka bodinya itu loh kan, sebelum bikin gitar ada cetakan body itu. Cetakan body. Iya. Nah, itu enggak pakai cetakan. Oh, enggak pakai. Iya, langsung body. Ya. Langsung jadi apa itu cara merakitnya tuh, ya langsung. Nggak pakai cetakan body. Nggak pakai cetakan. Oh, gitu. Ya. Dulu sudah pernah, Pak Topo cetakan gini. Anjir mau berapa? Mau berapa cetakan kalau saya membuat? Iya. Terkecuali kalau saya pabrik. Seperti Yamaha ya. Yamaha itu tidak dirubah. Warnanya seperti itu saja. Nah itu kan cetakannya paten. Iya paten. Kalau saya model ini ya saya tidak bisa. Berarti nggak pakai cetakan. Nggak pakai cetakan. Bisa. Ya itu jadinya seperti itu. Oh iya. Memang sudah mendarat. Iya, umpamanya buat itu cetakannya gimana? Nah itu maksudnya itu. Jadi memang saya belajar untuk mempermudah karya saya, tapi bisa meyakinkan itu bagaimana pada waktu itu. Oh gitu. Iya. Untuk mempermudah karya saya, tapi bisa meyakinkan. Jadi itu bagaimana gitu. Gitu. Iya. Terus untuk ini Pak Topo, saya lihat ini memang kalau nggak pakai cetakan terus manual semua kayak gini, berarti Pak Topo ini memang memang pengennya ya kayak gitu ya? Iya. Nggak pengen produksi dalam jumlah banyak itu nggak pengen? Iya, nggak pengen ya. Oh gitu. Pengen, ya. Jadi memang pengennya ini bikinan satu persatu. Iya. Cuman buat yang penting. Ya pokoknya ada kemauan bikin ya bikin. Entah itu nanti ada yang main ke sini dibayar apa enggak, terserah gitu. Seperti itu. Berarti memang passion ya Pak, dari memang hatinya bikin gitar gitu ya. Seandainya belum ada yang pesan sampai waktu sekian hari ya saya ingin membuat justru kemauan sendiri yang aneh seperti ini. Nah ini kan aneh. Iya. Iya deh. Musik HW ya ini kemudian saya pelajari gini ya, ada teman Pak Topo ini setelannya gini ya. Bisa itu. Itu kayak gitar tapi bodinya ini kayak ini kan HW, musik HW. Iya.
musik apa? Seperti saya buat itu biola elektrik, ya. Gambar yang modelnya kayak itu apa? Jangkar. Jangkar. Iya, itu lah. Masanya kan itu. Yang membuat ini bikin kayak mandolin apa itu lah. Iya. Berarti memang desain-desain di sini bukan karena cetakan tapi kemauan hati. Kemauan hati sendiri, ya. Tapi kadang ada yang pesen kayak gini-gini itu. Iya, itu pasti. Ya saya sudah ada punya gambar tuh. Nanti ada yang datang kok suka dibayarin gitu. Iya. Selama ini jadi memang ini Pak Topo ini untuk pengembangan bisnisnya memang kurang ya Pak Topo. Iya, memang kurang. dia itu buat gitar memang passionnya. Iya. Artinya pengen bikin gitar. Iya. Entah itu mau dibayar apa tidak, Iya. apa gimana. Pokoknya saya berkarya terus. Gitu. Iya. Himbauan Pak Topo atau Maksudnya, saran-saran buat mereka yang masih muda, Iya. entah itu musisi, Iya. entah itu para yang suka bikin gitar, Iya. itu ada yang mau disampaikan. Oh ya, kepada saya menyampaikan kepada mereka ya. Iya. Ya. Kepada semua yang kebetulan menyaksikan tayangan tayangan ini. Ya, nama saya Sutopo. Umur saya sudah 72 tahun. Saya berkarya alat musik dari tahun 85 hingga sekarang. Kepada kebetulan yang meresani ya, yang mengetahui masalah ini, seandainya kalau ada yang membeli gitar apa mau pesan atau menginginkan apa itu dari gitar yang berbentuk ini ya, mudah-mudahan saya bisa itu maksudnya memenuhi kebutuhan kalian, entah itu gitar, cello, atau alat musik aneh lainnya ya. Yang mungkin desainnya nggak umum. Ya, selama saya masih mampu, saya sanggup untuk memenuhi kebutuhan dari kalian. Tapi saya lihat di pasar-pasar online sekarang ini Pak, itu harga gitar itu sudah murah banget. Ada yang 150, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Itu mereka mereknya pakai merek terkenal kayak seperti Yamaha. Itu kalau Pak Topo sendiri pernah nggak mengcopy atau menaruh merek terkenal ke kerajinan? Itu gimana Pak Topo? Pertanyaan itu memang perlu saya jawab. Bahwa saya itu dalam hati saya, itu saya ingin membuat alat musik. Kemudian sebelum saya membuat merek saya sekarang Asta. Ya. Jadi merek Pak Topo sendiri ya. Merek saya Tapi sendiri. kan untuk biar lakunya lebih cepat mungkin harus pakai merek Yamaha, Gibson, Fender atau lain-lain gitu. Pak Topo nggak pengen. Pada waktu itu saya ditanya kepada mereka. Pada waktu itu saya juga punya murid-murid masih SMA dan di bawah SMA. Itu murid-murid musik keroncong. Iya. Itu tanya, Pak Topo tidak dimereki Yamaha atau Osmond atau apa ya? Sebenarnya gini, jawaban saya, kita harus sportif. Masalah sportif itu, kalau kita membuat, ya kalau berani, itu merek kita sendiri. Karya kita sendiri. Jadi nggak usah pakai. Dan tulisannya Asta saja, buatan pribumi. Oh gitu. Iya. Iya, Asta. Asta kan artinya tangan gitu. Iya, jadi asli buatan tangan Pak Topo. Ya tujuannya seperti itu. Jadi saya tidak ingin membuat alat musik ini saya mereki yang sudah terkenal. Ya terserah lah, monggo menilainya mereka. Yang jelas saya seperti ini. Oh gitu. Jadi memang original dari Pak Topo sendiri ya. Mau itu walaupun belum dikenal orang, tapi Pak Topo tetap kekeh ini karya saya dengan nama Asta. Oh gitu. Filosofi nama Asta ini kerajinan tangan nih. Asli kerajinan tangan. Asta kan artinya tangan niku wau. Iya. Pak Topo niki pun matur nuwun kula saged
bincang-bincang kalian jenengan. Yeah. Terima kasih banyak diberi waktunya. Yeah. Dan terima kasih sudah membagikan sedikit informasi, ilmu, himbauan buat teman-teman kita yang masih muda. Maksudnya nanti supaya mereka juga ikutan berkarya gitu loh. Melihat sosok Pak Topo yang tidak muda lagi ini masih punya semangat untuk berkarya. Semoga mereka yang masih muda juga masih banyak semangatnya. Demikian juga kepada penjenengan ya, yang rawuh sini saya juga terima kasih. Ya mudah-mudahan ini bisa, mungkin saya malah bisa lebih semangat lagi. Kemudian ada yang lebih senang melihat dengan ini dan ingin menyemangatkan karya saya lagi. Ya, semoga saja yang besok terus ada yang banyak kesini. Topong, Sudah teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya Agus Bima dengan Pak Sutopo udah di Metamorfosa. Selamat siang dan terima kasih.